Kalau sampai papa bertahan hidup, itu cuma karena apa? Iman kepada Tuhan. Itu semua cerita 3 yang saya cerita, semua pendeta. Pendeta yang khotbah, yang katanya imannya lebih dari jemaat, tapi kalau mengalami masalah sama aja. Yang diperlukan apa? Iman di dalam kehidupan. Nah, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, tapi kalau kita mau ngalami, saudara lagi ngalami masalah, saudara butuh mujizat, kuncinya hanya satu, yaitu percaya. Saudara, yang namanya percaya itu nggak semudah kadang-kadang apa yang kita pikirkan. Dalam Alkitab Perjanjian baru aja ada 267 kali kata percaya. Saudara nanti bisa search, surah keluar 267 kali. Berarti percaya sangat penting dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan karena percaya kita. Coba kita lihat lagi beberapa hal. Siapa yang di sini suka nyembuhin pelayanan ini, doain orang sakit? Nggak pernah. Ngusir setan mungkin spesialisnya. Nggak ada juga. Matius 8 ayat 13. Saudara masih ingat dong ya, kisah bagaimana seorang hamba, seorang perwira yang sakit berat, lalu dia undang Yesus, saudara, datang ke rumahnya. Yesus bilang, oke, saya pergi ke rumah kamu. Tapi tiba-tiba perwira itu pikir gini, oh ya, ngapain Yesus pergi ya? Kan Yesus ngomong aja sepatah kata saja, hamba saya sembuh. Lihat apa yang terjadi. Matius 8 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah. Ayo sama-sama, saya tunggu. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi apa yang membuat orang itu sembuh? Iman dari si perwira itu. Jadi saudara, percaya itu yang menentukan mujizat itu terjadi. Saudara, kadang-kadang saudara, aku udah percaya Pak, cuma level percaya yang seperti apa yang kita miliki, itu yang membuat mujizat terjadi dalam kehidupan. Coba kita lihat 1-2 contoh lagi. Matius 21 ayat yang ke-22. Matius 21 ayat 22. Yang membuat saudara kita bisa hadir dalam kebaktian doa yang sama. Tapi kenapa ada sebagian orang doanya dijawab, kenapa yang lain saudara nggak mengalami terobosan? Karena ada faktor ini yang mungkin miss di dalam doa kita. Matius 21 ayat 22, kita baca sama-sama, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Oke, satu lagi. Markus 9. Saudara, kalau mau cari 267 ayat ini, semua kuncinya cuma percaya. Markus 9 ayat 23 sampai dengan 26. Saudara, percaya kita bisa dicuri saat masalah terlalu berat dalam kehidupan. Percaya kita bisa dicuri saat kita terlalu nyaman di dalam kehidupan. Saya ketemu ada orang-orang yang dulu saudara lagi susah, kebaktian doa dia datang, pemuritan dia datang, persekutuan doa datang. Begitu ditolong Tuhan, udah hilang saudara. Itu krisis iman juga. Markus 9 ayat 23 sampai 26. Kita mungkin lihat ayat 19 dulu. Tuhan Yesus, saudara, berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus sabar? Tapi ada satu hal yang buat dia gemas. Nah, kita lihat ini. Markus 9 ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudara, yang lain dia sabar, tapi kalau ngelihat orang saudara yang udah ini kan konteksnya murid-muridnya kan, doain nggak bisa. Kuncinya apa? Kurang percaya doang. Jadi saudara, sama seperti kita build muscles, kita mesti dilatih. Percaya itu mesti dilatih. Berarti kalau muscle kita mau jadi, saudara mesti latihannya seminggu berapa kali? Ini nggak ada yang workout ya. Kalau yang Pak Iskandar katanya suka maraton, itu katanya mau kalau kejuaraan mesti latihan saudara. Jadi kalau saudara mau punya iman yang luar biasa, mesti latihan. Latihannya pakai apa kalau mau latihan percaya? Salah. Ya? Oke, kalau gitu siapa yang sekarang mau punya iman yang luar biasa? Tolong angkat tangannya. Oke, siapa yang siap latihannya? Loh saudara, gini, saudara pengen ngalami Allah memberkati. Dia Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Kalau dompetnya tebel terus, gimana saudara mengalami? Siapa yang pengen ngalami Tuhan menyembuhkan? Jehovah Rafa. Kalau saudara sehat terus, gimana? Jadi kalau Tuhan izinkan sakit, gimana respon kita? Puji Tuhan, karena Tuhan lagi latih. Ini nggak enak nih khotbah hari ini, saudara nih.
Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Beda memang, saudara. Belum ditangkap, belum diapain. Baru lihat orang percaya, udah beda, saudara. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berarti ada orang-orang yang mengalami terobosan, kuncinya cuma satu. Karena mereka kurang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Katakan sama-sama, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, ada banyak hal yang kita nggak buat dalam kehidupan. Waktu Tuhan Yesus bilang, kamu akan menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Saudara, saya mulai latihan, saudara. Tadi baru cerita nyanyi lagu Api Kemuliaan. Ada salah seorang juga pendeta yang dekat dengan saya, Pak Alex Iranata. Dia pertama kali waktu dipakai kesembuhan, dia panggil saya lagi main drum dulu. Panggil gini, kamu, ayo nih ada orang budak, orang tuli, kamu doain. Saya bilang, nggak ditemenin. Nggak, doain dong, kamu udah punya kuasa, katanya. Suruh pegang telinganya. Udah, doain, diajarin caranya. Sekarang suruh dengar. Saya begini, dengar enggak? Dengar sampai berkali-kali loh, enggak sembuh-sembuh tuh, saudara. Tapi semenjak dari situ, saudara, iman saya bangkit. Pokoknya urusan menyembuhkan Tuhan. Bagian saya apa? Percaya itu, saudara. Jadi sekarang kalau saya dengan orang yang sembuh ada, yang meninggal juga ada, saudara. Yang bagian saya apa? Percaya, karena memang udah waktunya, saudara. Haleluya. Nah, saudara, percaya definisinya apa? Mengambil keputusan untuk melakukan 100% apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Saya boleh minta tolong Alkitabnya Pak Juanda? Ya.